Perjuangan timnas Indonesia terus berlanjut di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, AFC baru saja mengumumkan hasil drawing ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Merah Putih tergabung di grup C. Anak asuh Shin Tae-yong tergabung ke grup neraka bersama negara unggulan Asia lainnya, mulai dari Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Sebelumnya timnas Indonesia sempat menghebohkan jagat sepak bola Asia karena berhasil lolos ke ronde ketiga dan menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos di babak tersebut. Artinya perjuangan skuad Garuda harus sangat keras demi mencetak sejarah baru lolos ke Piala Dunia. Secara kekuatan Indonesia memang dipastikan kalah kualitas, apalagi jika dibandingkan dengan 3 timnas unggulan Asia, seperti Jepang, Australia dan Arab Saudi. Selain itu skuad Garuda juga punya kenangan pahit saat berhadapan dengan Bahrain. Pasukan Merah Putih sempat dibantai habis-habisan 10 gol tanpa balas di kualifikasi Piala Dunia 2014 silam. Meski saat itu sepak bola Indonesia sedang kacau-kacaunya, dikarenakan ada perselisihan PSSI dan Menpora. Berikut hasil lengkap drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Di grup A dihuni timnas Iran, Qatar, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Republik Kirgistan dan Korea Utara. Sementara di grup B diisi timnas Korea Selatan, Irak, Jordania, Oman, Palestina dan Kuwait. Pertandingan putaran ketiga sendiri akan dimulai pada bulan September 2024 mendatang. Meski Coach Shin Tae-yong masih sangat yakin dengan peluang anak asuhnya di ronde ketiga, dan menargetkan Indonesia bisa finish di peringkat 3 atau 4. Coach Shin Tae-yong juga harus mengusung strategi pertahanan yang super rapat saat melawan raksasa Asia. Coach Shin juga berusaha bersikap realistis melihat lawan yang akan dihadapi. Dia sudah sangat bahagia apabila anak asuhnya bisa lolos ke putaran keempat. Ia juga merasa timnya memang yang paling lemah di antara 17 kontestan lainnya. Tentunya ia dan armadanya tidak akan menyerah begitu saja, sebelum berjuang mati-matian. Keyakinan yang sama disampaikan oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Erick Thohir sangat berharap Shin Tae-yong bisa memenuhi target lolos ke Piala Dunia. Dia yakin pencapaian di Piala Asia U23 bisa diulang, asal para pemain tidak sombong. Pasukan Merah Putih berpotensi bisa tampil mengejutkan di babak ketiga nanti. Skuad Garuda diprediksi akan menjadi tim kuda hitam. Hal itu bisa dilihat dari performa apik skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua. Meski anak asuh Shin Tae-yong diprediksi sebagai kuda hitam, timnas Indonesia harus tetap tampil dengan persiapan penuh. Skuad Garuda masih akan mengandalkan lini pertahanan sebagai titik kunci. Sektor ini sempat menjadi perhatian di 2 pertandingan awal kualifikasi ronde kedua. Saat itu timnas Indonesia kebobolan 6 gol saat menghadapi Irak dan Filipina. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI sempat memberikan kritikan di jantung pertahanan timnas. Ia merasa para pemain terlalu mudah untuk kehilangan momentum. Tetapi Erick Thohir optimis kesalahan tersebut akan cepat diatasi oleh Coach Shin Tae-yong. Benar saja, kelemahan di lini pertahanan langsung dibenahi oleh Coach Shin dengan mendatangkan para pemain naturalisasi dengan kekuatan di atas rata-rata. Mulai dari J. Itzas, Justin Hubner, Nathan Joaon, hingga Kelvin Verdong. Keempat pemain ini dinilai langsung memberikan dampak yang sangat luar biasa di sektor pertahanan. Timnas Indonesia hanya kebobolan 2 gol dari 4 pertandingan yang dijalani Shin Tae-yong. Selain itu timnas Indonesia juga berpotensi ketambahan Martin Pais di babak ketiga nanti. PSSI sudah berjuang dengan melakukan banyak pengorbanan demi bisa memainkan sang kiper. Menurut kabar terbaru, PSSI sudah mengeluarkan 32 miliar. Dana tersebut dikeluarkan untuk membiayai sidang di pengadilan CAS. Shin Tae-yong tak boleh jumawa begitu saja. Coach Shin harus tetap memperbaiki lini penyerangan timnas Indonesia yang kurang menggigit di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda hanya bisa mencetak 8 gol dari 6 pertandingan yang sudah dimainkan. Gol-gol tersebut diantaranya bersarang ke gawang rival Asia Tenggara. Marcelino dan kawan-kawan sukses mencetak 4 gol ke gawang Vietnam dan 3 gol ke gawang Filipina. Shin Tae-yong mengkritisi Indonesia yang dinilai krisis penyerang hebat. Masalah utamanya adalah kurang dipercayanya striker-striker berkualitas lokal, sehingga kalah saing dari pemain asing di Liga 1. Tak hanya penyerang lokal, para striker keturunan juga tidak luput dari kritikan,
Salah satunya Rafael Struijk yang belum menunjukkan taringnya saat menghadapi Vietnam di Gelora Bung Karno. Di sisi lain rupanya Coach Shin Tae-yong sudah berencana untuk mencari para striker Eropa yang punya darah keturunan Indonesia. Akankah timnas Indonesia bisa melesat jauh di ronde ketiga nanti?